Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar emang benar-benar goals idaman netizen banget. Gimana enggak coba? Setelah heboh kasus KDRT yang bikin geger se-Indonesia Raya dan sejagat maya, sekarang Lesti Bilar makin romantis dan sering pamer keuangan. Apalagi sejak kehadiran anak kedua mereka, Lesya Tivana Bilar. Leslar makin kompak dan cetar membahana. Bilar juga sangat meratukan Lesti. Tak hanya membangun rumah mewah di atas tanah seluas 1.300 meter persegi di Jakarta, tapi Bilar juga mewujudkan impian Lesti yang sangat mendambakan ingin punya villa di Bali. Udah berapa persen untuk pembangunannya? 70%. Yang tanah 1.000 meter yang warga penduduk Tadi kita habis ini, habis. Kan dipakai sementara untuk kantor. Nah, kenapa memang kita forum sementara desainnya kan udah jadi semula. Rizky Bilar memang sosok suami dan papa idaman banget ya. Aka hanya meratukan Lesti Kejora. Bilar juga sangat bonding sama kedua anaknya, Abang El dan adik Lesya. Belum lama ini, Bilar bahkan rela menempuh perjalanan darat selama puluhan jam untuk pulang ke kampung halaman Lesti di Desa Pamoyanan, Cianjur, Jawa Barat. Nostalgia ya satu keluarga karena kan apalagi pas kebetulan kita ramean kan kesananya, jadi pas banget. Sana juga lagi pada goror gitu, terus seru banget, terus cuacanya juga nyaman, jadi kita sempat yang main volley, jalan-jalan gobek ikan gitu lah. Berapa lama? Pengalaman pasti seru lah. Berapa lama? Tunggu minimal 1 juta ya. Iya nanti waktu ke Cianjur kita berapa hari? 3 hari doang. Kurang puas sih saya, karena lama di jalan. Jalannya kita udah 1 hari lebih. Kalau si kakak mah itu pun ke Cianjur Gak bisa. price-nya nggak boleh terlalu sedikit karena di jalan Dia ngapa dia? Dede kasih tahu ini kampung halaman Dede, di sekolah Dede di sini dulu Dede, pokoknya perjalanan dan proses hidup Dede tuh selalu diceritain. Nah begitupun sama abang yang suka lebih nerangin ke anak ini ya, ke abang ya papanya, karena papanya lebih telaten kalau kasih tahu di bunda terus sekolah di sini. Nah udah bisa sampai sekarang berjuang. Beberapa hari di sana, Bilar benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai family man sejati. Tak hanya menjaga istri dan kedua anaknya, Bilar juga mengajarkan pengalaman hidup berharga untuk si sulung Abang El. Abang yang udah ngerti ya aku senang dia karena dia pertama kali seumur hidupnya selama usia 3 tahun abang nih pertama kali ngerasain hujan-hujanan. Kita belum pernah sempat kenalin hujan-hujanan ke abang, dan itu pas bangun hujan baru dikenalin, dikasih tahu, nanya apa, dijawab, nanya lagi. Sambil dapat satu jawaban akan timbul pertanyaan lain yang berikut. Memang ya teman responsif dari dia lain sudah kelihatan aktif juga dan rasa ingin tahunya sama tinggi, dan itu biasanya anak-anaknya cerdas. Ya, Rizky Bilar memang definisi papa yang telaten sama anak-anaknya, khususnya anak lelaki sulungnya Abang El. Sebagai papa, Bilar juga mengajarkan soal makna penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha, di mana setiap tahunnya Leslar Family selalu berkurban. Dia udah tahu bahwa Hari tahun kurban ini itu apa, dan kurban itu ngapain prosesnya, dan kenapa dilakukan apa, penyembelihan sapi itu untuk apa gitu. Nah, kalau si kakak tuh selalu bilang insya Allah ya rezeki Allah kasih, setiap tahun harus berkurban. Iya, karena ya bagian dari menyucikan harta kita ya, sebagian dari harta kita ya. Gitu, dan ya mudah-mudahan apa hewan yang kita korbanin bisa menjadi kendaraan kita di surganya kelak nanti.
Iya, kita lagi interview beberapa sapi ya. Enggak ya? Gimana kata sapi? Oh, Jadi oh. ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Ya, kita lihat nanti, kita sortir beberapa sapi yang cocok, nanti bisa kita hiring untuk kita penggak. Tak hanya family man yang menanamkan soal ilmu kehidupan pada istri dan anaknya. Rizky Bilar ternyata juga sosok yang kocak dan jadi penghibur keluarga. Bilar sering memposting video kocak atau nyanyi bareng istri dan anak-anaknya. Dinyanyiin, ya seperti biasa lah. Tapi juga anak kecil kan, dia tahu lah mana yang terbaik, suara siapa yang lebih bagus di rumah ini. Ya, nggak apa-apa ya. Yuk kita berikan semangat lagi untuk Rizky Bilar memang sang penghibur sejati. Tidak hanya untuk istri dan anak-anaknya, tapi juga untuk penggemarnya Leslar. Lesti Bilar beberapa kali terlibat dalam proyek syuting sinetron, film televisi, dan film layar lebar. Bahkan, film perdana yang dibintangi Lesti Bilar sudah tayang di bioskop. Diajak ya, terlibat untuk sebagai cameo. Waktu itu kita menyempatkan untuk syuting di luar kota, saat itu di Solo, karena memang syutingnya kebanyakan lokasinya di Solo ya. Seru sih, kita sambil jalan-jalan sehari, dan kita dapat ya satu sekuen lah waktu itu, sekitar 2 scene ya, 2 scene nyambung ya. Akhirnya kembali lagi buat saya sih, setelah sekian lama akhirnya bisa balik lagi syuting film meskipun hanya sebatas 1 scene, tapi ya lumayan lah untuk apa ya, melepas rasa kangen dan kerinduan ya, bisa syuting film. Entah apakah karena memang mengasyikkan, Lesti Kejora ternyata ketagihan bermain akting, sinetron, FTV, dan film layar lebar ketimbang menyanyi dangdut. Insya Allah, seru kan, boleh lah ya, coba kali ya. Belajar kalau aku kan hal baru syuting. Kalau Dede beda ya, ternyata Pertama kali film, kan? Iya, pertama kali itu syuting film sama syuting sinetron itu beda gitu. Apa namanya? Secara persiapan terus kayak kalau syuting film itu lebih real gitu nggak sih? Iya. Terus kayak Secara pengadeganan. Terus kayak responnya tuh memang harus langsung gitu. Kalau film gitu nggak sih? Kemarin Dede lihat nih. Iya, emang iya. Rasanya. Tak puas hanya jadi cameo dan main film garapan orang lain, Lesti Kejora dan Rizky Bilar bakal memproduksi film layar lebar buatannya sendiri. Yang paling excited banget adalah ini ya, persiapan film baru ya, Amin Tanpa Iman. Untuk pertama kali terlibat sebagai peran utama, nanti film nextnya yang mana PH yang sama juga, atau Bali, tapi kali ini bekerja sama dengan Leslar Picture. Kalau Dede mah ngikut si kakak aja. Untuk apa? Untuk film apa? Dia aja ikut. Hah? Film ini ya, ya ada sih kita kerjasama untuk beberapa titik ya. Gitu. Tapi nanti yang pasti akan lebih capek lagi di film selanjutnya ya, karena kan istri saya terlibat sebagai produser juga, saya juga sebagai pemain dan merangkap produser. Memang secara persiapan sih dikemasnya lebih matang. Ada workshop, ada reading pun bisa cukup lama. Belum lagi ada pendalaman sebuah karakter. Kayak kemarin kita sempat di Amin Tanpa Iman juga ya. Dan juga mungkin lebih banyaknya itu bisa variasi shotnya tuh bisa lebih banyak gitu. Dan makanya untuk 1 hari aja kita pengerjaan satu film itu cuma sekitar 4 atau 5 scene. Sementara kalau di sinetron kita bisa 40 scene pernah ya 1 hari ya. Itu beda perbedaannya. 25 scene. Jadi secara persiapan dan secara kematangan ya film lebih complicated lah.